balik lagi bersama aku Yohana. Gila, udah lama banget kayaknya aku nggak bikin video ya. Kurang lebih tahunan kayaknya udah. Sorry banget semuanya, aku nggak sering-sering upload, nggak sering bagi informasi lagi ke kalian mengenai kehidupan aku di Jerman karena aku udah pindah sekarang. Ya, dari tahun lalu aku udah nggak di Jerman lagi, guys. Itu nanti ceritanya dikesampingkan dulu kenapanya. Kalau kalian penasaran, tulis di kolom komentar. Dan karena kali ini tuh aku mau kasih informasi ke kalian mengenai cara mengurus visa Schengen atau Schengen visa. Kebetulan tahun lalu summer itu aku pergi ke Eropa. Agak ngeblank aku nih, nggak tahu, bingung banget aku mau ngomong apa karena setelah sekian lama baru ini aku bikin video lagi. Jadi tahun lalu di summer itu aku bikin bikin visa lagi, Schengen visa, walaupun aku udah pernah ke Eropa ataupun pernah tinggal di Jerman sebelumnya, tapi aku kan belum pernah ngurus Schengen visa. Dan itu aku nggak tahu sebenarnya kalau visa ke Jerman aku yang waktu koper itu termasuk Schengen visa atau enggak, tapi aku tetap memilih untuk mengurusnya dari awal. Jadi di sini di video kali ini aku mau kasih informasi ke kalian apa-apa aja sih sebenarnya yang harus kita persiapkan untuk mengurus Schengen visa tersebut. Karena kayak yang kalian tahu, kalau misalnya aku itu bener-bener anti agent, aku lebih milih ngurus semuanya tuh sendiri biar nambah wawasan gitu loh, biar kita tuh kayak trouble apapun nanti untuk pengurusan berkas yang lainnya kita jadi terbiasa, karena untuk mengurus hal yang kayak gini kita udah jalanin gitu. Jadi untuk yang lain pun juga kita jadi lebih terbiasa untuk ngurus formulir ataupun berkas ataupun dokumen-dokumen lainnya. Dan langsung aja tanpa berlama-lama aku bakalan kasih tahu persyaratan yang harus dipersiapkan dalam mengurus Schengen visa. Oh ya, aku mau cerita sedikit. Jadi sebenarnya ini Schengen visa yang aku urus itu aku pakai surat sponsor. So ini termasuk kayak visitor visa, bukan turis, melainkan visitor visa. Jadi aku bakalan cantumin khusus, kurang lebih sama ya. Yang bedanya tuh kita pakai surat sponsor, kita dapat surat sponsor gitu. Jadi langsung aja ya, persyaratannya itu yang pertama itu paspor. Paspor kita harus bawa yang aslinya juga, walaupun kita udah persiapin yang fotokopinya, tapi kita wajib bawa yang aslinya. Karena seperti biasa visanya nanti bakalan ditempelin di paspor. Jadi itu nanti paspor yang asli harus kita bawa gitu. Dan yang kedua, ini aku sampai ada catatan ya karena takutnya lupa. Yang kedua, kita daftar online. Aku waktu itu daftar di VFS. Jadi daftarnya itu sebenarnya booking termin, booking janji temu, dan disitu langsung ada kayak istilahnya kita daftar kayak biasa, daftar online untuk pengurusan visa. Dan pemilihannya waktu itu sebenarnya aku mau ngambil pas booking termin itu sebenarnya aku mau ngambil untuk yang visa turis, but abis nggak ada termin dan schedule-nya itu kayak 2-3 bulan ke depan, dan aku nggak bener-bener, ini aku ngurus visa tuh mepet banget gitu. Kayak memang yang harus aku 2 minggu sebelum aku baru ngurus visa, baru ngambil termin ini gitu. Jadi bener-bener mepet banget. Itu karena ada keperluan sih, termasuk juga akunya kesana. Jadi daftar online itu kayak ngisi-ngisi data diri,
Udah gitu hasil dari setelah kita booking termin itu kan kita dapat email tuh, itu di print udah gitu itu yang kita bawa nanti. Jadi itu di salah satu persiapannya. Terus paspor udah, fast foto terbaru. Fast foto terbaru itu kayak maksimal 6 bulan fast fotonya, masa fast fotonya. Itu kalian pergi aja ke tukang foto, kalian bilang untuk ngurus visa Eropa atau Schengen visa. Mereka udah tahu ukurannya tersendiri. Kalau nggak salah itu kayaknya 3,5 kali 4,5. Jadi mereka udah tahu ukurannya ya. Dan fast fotonya itu kayaknya 2 lembar apa 3 lembar waktu itu. Aku cantumin 2 lembar kayaknya cukup. Udah gitu asuransi perjalanan itu penting banget. Setiap kemana-mana itu kalau kalian ke luar negeri itu pasti diwajibkan punya asuransi perjalanan. Kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi ke diri kita nantinya, walaupun kita sakit atau amit-amit kenapa-kenapa lah gitu di jalan, jadi kita punya base asuransi tersebut. Terus yang selanjutnya itu itinerary atau lembar pernyataan perjalanan. Jadi tuh lembarnya kayak kolom-kolom gitu, ada kayak beberapa baris, terus 2 kolom. Itu dari date-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa kalian di mana, dari tanggal berapa ke tanggal berapa kalian di mana gitu. Contohnya waktu itu aku waktu itu kan ngeplay untuk mau ke Switzerland. Terus aku mau ke Jerman juga untuk visit teman-temanku. Jadi di situ aku mau ke Berlin, aku mau ke Munich, walaupun ke Berlinnya aku cancel. So aku cuman ke Munich doang. Jadi aku bikin di situ tetap aku tulis Berlin, terus Munich. Udah gitu aku suruh itu aku tulis Berlin dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, udah gitu Munich dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Itu harus jelas. Udah gitu selebihnya aku tuh di Switzerland doang. Makanya aku lebih milih ke ngeplay untuk yang ke Switzerland. Sebenarnya untuk ngeplaynya itu kalian contohnya mau ke Netherlands atau Belanda, kalian pun bisa kayak tujuan awal kalian mau keliling Eropa, dan tapi tujuan pertama kalian mau ke Belanda gitu. Jadi contohnya 3 hari di Belanda, kalian wajib bikin visa untuk Belanda walaupun lamanya di Jerman atau lamanya di Swiss atau lamanya di Spain atau lamanya di Italia atau di mana gitu. Itu kalian di mana tujuan awal kalian, kayak istilahnya pertama kali kalian mendarat, pesawat kalian mendarat, kalian menginjakan kaki di mana, kalian bikin di situ gitu. Itu walaupun cuma 3 hari doang, tapi kalian bikin. Dan di itinerary itu kalian udah terlihat jelas mau kemana-mana aja. Jadi so itinerary itu penting. Terus selanjutnya karena aku waktu ini pakai surat sponsor ya, otomatis tuh harus ada surat sponsornya plus keterangan kerja dari sponsornya aku, terus rekening korannya dari sponsor aku. Udah gitu tadi aku bilang surat keterangan kerja ya dari sponsor. Udah gitu kalau misalnya dia buka bisnis, itu surat izin bisnisnya itu dicantumin. Tapi aku waktu itu nggak iniin bisnis, jadi aku cantumin kayak paspor, surat rekening korannya dia, terus sama surat sponsor, surat undangan dari sponsor. Jadi di surat undangan itu kalian kayak mereka menyatakan bahwa mereka mengundang kita untuk datang ke tempat mereka, ke tempat dia. Terus
dan segala biaya selama di sana itu mereka yang tanggung. Begitupun juga tempat tinggal atau biaya makan atau apapun mereka yang tanggung. So sebenarnya kita nggak perlu untuk cantumin rekening korannya kita lagi karena mereka udah ada. Kita udah ada backup dari mereka. Tapi tetap aku bikin juga walaupun isinya kosong. Aku tetap bikin juga, cantumin juga rekening korannya aku walaupun ya isinya tuh nggak sampai 10-15 juta, nggak nyampe, karena aku udah ada backupan dari surat sponsor. Dan walaupun juga nggak diminta, aku juga cantumin surat keterangan kerja aku. Karena tapi kalau kalian nggak pakai sponsor, kalian wajib cantumin ya yang surat keterangan kerja ini, karena itu sebagai tanda kalau misalnya kalian bakalan balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi kalian harus cantumin surat keterangan kerja kalian. Terus oh ya, kalau misalnya surat keterangan kerja nggak ada, slip gaji juga boleh sebenarnya. Kalau kalian males ya ke HRD untuk ngambil surat keterangan kerja itu, kalian kalian cantumin aja slip gaji kalian selama 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, itu juga boleh. Dan bukti bookingan hotel. Aku kemarin itu karena di Berlin aku bikin aku mau waktu itu karena di itinerary aku itu aku mau ke Berlin sama ke Munich. Jadi aku cantumin masing-masing di Munich ataupun di Berlin itu bukti hotel aku, bookingan hotel. Jadi aku print semuanya dan aku cantumin dan aku kasih ke mereka. Dan apalagi ya, tiket pesawat. Nah, kalian pasti bingung kan, karena kita nggak tahu nih visa kita itu approve atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya nggak approve, sayang banget dong tiketnya. Sebenarnya itu bisa diakalin pakai dummy tiket. Dummy tiket itu apa? Dummy tiket itu sebenarnya kayak dibilang tiket bohongan, bukan sih. Itu kayak tiket yang udah kita booking tapi belum kita bayar. So kalau misalnya kita belum bayar sampai jadwal ataupun waktu yang ditentukan, itu otomatis tercancel gitu. Jadi kalian kalau booking dummy tiket pun, kalian tuh harus bookingnya sehari sebelum kalian ke VFS globalnya, Jadi sebelum kalian kasih surat-suratnya, sehari sebelumnya kalian booking tuh tiketnya gitu. Itu PP ya perjalanannya, kayak pulang pergi. Makanya karena takut karena kalaupun kalian takut nggak di approve, setidaknya kalian nggak buang-buang uang untuk beli tiket semahal itu gitu. Terus kalau misalnya kalian punya ataupun pernah ke Eropa sebelumnya, contohnya aku nih tinggal di Jerman kan, aku tinggal di Jerman sebelumnya, itu visa yang ada di paspor aku, paspor lama, masih paspor sekarang sih, visa yang ada di paspor aku itu aku print. Itu sebenarnya salah satu kayak bukan kunci sih, kayak poin plus buat kalian yang udah pernah ke Eropa sebelumnya. Ini khusus yang Eropa aja, karena di paspor aku sebelumnya juga aku udah kayak punya visa training di Malaysia dan itu nggak berlaku gitu. Ini yang diambil cuman yang khusus Eropa aja gitu. Jadi itu kayak poin penting, karena mereka mikir ini udah pernah ke Eropa dan nggak punya rekor jelek di sana gitu loh. Jadi itu nilai plus banget buat kalian kalau misalnya mau visa kalian di approve. Dan
apalagi ya, oh kalau misalnya kalian sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya udah pernah bikin, dalam kurung waktu 5 tahun ini ya, udah pernah bikin cengen visa, kalian nggak perlu lagi ke Jakarta untuk ngurus visanya. Kalian bisa ngurusnya itu di daerah kalian masing-masing atau di kedutaan, setahu aku. Tapi aku nggak tahu, karena untuk ke Jakarta sendiri itu kan pusatnya ya. Jadi yang diperlukan yang pertama kali kan biometrik stamp, terus muka, mata kan, itu semuanya udah terdata, kayak istilahnya dalam 5 tahun itu udah terrekord gitu loh. Kalau misalnya kalian udah pernah ngurus cengen visa, jadi kalian nggak harus pergi ke Jakarta kalau kalian sebelumnya udah pernah ngurus ataupun udah pernah bikin. Kalaupun kecuali kalian memang tinggalnya di Jakarta, ya udah ngurus aja di situ aja sekalian. Tapi kalian kayaknya nggak bakalan dimintain ini aja, apa namanya, nggak dimintain untuk stempel atau scan mata atau foto dan lain-lain, karena setahu aku itu udah terekord sendiri gitu. Terus kayaknya itu aja deh bagian yang pentingnya. Dan waktu itu aku, karena aku tinggal di Bali, itu paspor aku tinggal, jadi mereka nantinya mereka bakalan kirim ke aku gitu. Jadi di saat pembayaran pun juga aku sekalian bayarin ongkos kirimnya. Waktu itu aku bayarnya sekitar berapa ya, 1.700.000 kayaknya. Itu udah termasuk ongkos kirim ke Bali. Berapa lama waktu aku nunggu itu, karena bener-bener mepet banget, jadi tanggalnya juga mepet banget. Sebenarnya katanya waktu tunggu itu 4-6 minggu, tapi aku bener-bener kayak nunggunya itu seminggu, itu udah langsung nyampe ke aku visanya. Gimana ceritanya aku bisa dapat visa secepat itu, di approve secepat itu, nanti aku kasih tahu di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. PFS Global. Baik, kita buka perlahan. Perlahan tapi langsung disobek ya. Anget loh anget loh. Iya lah, anget. Makeup itu dulu. Live. Kok live atau enggak? Enggak. Kok fotonya aku dipulangkan ya? Enggak perlu tuh. Iya, masalahnya ini foto, bukan aku video. Oh, kira ini live. Mau ngirim ke